Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi dan penerapan budaya positif. Yang pertama saya lakukan adalah diseminasi budaya positif, yaitu berbagi praktik baik atau men-share sedikit pengetahuan tentang budaya positif kepada warga sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berkesempatan hadir pada ruangan ini untuk sedikit berbagi dari saya mengenai budaya positif. Salam, tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam yang berilmu pengetahuan pada saat ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Diseminasi tentang budaya positif yang kita adakan hari ini. Saya berterima kasih sangat kepada Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir dan mau menerima praktik baik atau berbagi ilmu mengenai budaya positif. Ada semangat pagi ini Bapak Ibu? Apa perlu kita tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu untuk memulai kegiatan kita hari ini. Masih ingat tepuk semangatnya Bapak Ibu? Nah, saya contohkan ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, saya pandu ya Pak Ibu. Duduk sini. Tepuk semangat, semangat. Oke, kita mulai saja ya Pak Ibu ya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi materi kita hari ini mengenai budaya positif kita di sekolah. Konsep utama budaya positif ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, teori kontrol. 3, disiplin positif. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol manusia atau restitusi. 7, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi saya akan sedikit mengenalkan kepada Bapak Ibu konsep utama dari budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Jadi dengan kita belajar budaya positif, kita akan sedikit
belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Kita sadar bahwa sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi perubahan paradigma belajar yang perlu kita sedikit tinjau ulang adalah bentuk disiplin. Pak Nef, silakan Pak Nef. Yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Oh, apakah kita selama ini tidak menjalankan disiplin? Sudah. Tapi mungkin ada sedikit perubahan yang akan kita lakukan dengan kita belajar budaya positif. Lanjut, teori kontrol. Menurut William Glasser, dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi karena kita sebagai guru yang menjadi kontrol di sekolah, kita mesti menyadari ada 4 hal di teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari teori kontrol ini nanti akan kita dapat bagaimana mengembangkan menggunakan budaya positif di sekolah kita. Lanjut, disiplin positif. Apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin. Disiplin berasal dari kata Latinnya disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Dan alternatif terakhir, kapan perlu tidak kita gunakan, yang namanya hukuman. Disiplin adalah, secara garis besar, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab terperintah oleh orang lain. Jadi kita berharap disiplin anak-anak kita di SMK 1 Bukit Tinggi itu datangnya dari diri mereka sendiri, walaupun kita sebagai guru sebagai kontrolnya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk mengembangkan budaya positif ini kita mesti menyadari bahwa kita manusia, terutama murid-murid kita, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan
bertahan hidup. Dan kedua, cinta dan kasih sayang membutuhkan untuk diterima. Dan ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Kita sebagai seorang guru mesti memahami ini. Apakah ada motivasi perilaku manusia? Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai siswa akan termotivasi dengan 3 hal ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kita di sekolah, ada dia disiplin, ada dia patuh, ada dia berpatokan dari hal ini sebagai motivasinya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia takut datang terlambat karena takut kena hukum oleh gurunya. Jadi motivasi yang pertama ini paling sering kita nampak di sekolah. Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita berharap dari motivasi perilaku manusia ini yang kita inginkan motivasinya yang ketiga. Tapi pada umumnya nomor 1, nomor 2 itu paling dominan di sekolah kita. Mereka disiplin karena menginginkan imbalan atau penghargaan, ingin dilihat hebat, kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berharap nanti setelah ini kita paham bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan yang dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami untuk mengembangkan budaya positif. Pertama, posisi penghukum. Dan kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Dan ketiga, posisi teman. 4, posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer. Posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menyerahkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, jangan kamu datang terlambat, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir ini selesai. Jadi pada umumnya kita di sekolah memang, dan saya pun menyadari bahwa kadang-kadang kita bisa dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kita berharap bahwa dengan
bertambahnya pengetahuan kita, bisa ini sedikit kita rubah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau penghukum tadi pasti intonasi kita dengan peserta didik akan lebih keras. Kalau dia datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Tak dengar kamu bahwa, tidak tahu kamu kalau kita harus datang tepat waktu. Kalau begini, hukumannya seperti ini. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Nah, dalam posisi ini murid akan merasa bersalah dengan kata-kata yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi pada posisi ini memang kata-kata gurunya akan lembut, membuat murid akan merasa bersalah. Kita lanjut yang ketiga. Guru pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman ini, pada umumnya guru tidak akan menyakiti murid karena dia memiliki kedekatan dengan murid yang memposisikan dia sebagai teman. Nah, pada posisi ini kadang-kadang guru akan melakukan sesuatu saat anak didiknya bersalah. Nah, kadang ada hal seperti ini yang membuat anak-anak merasa saat dia melakukan kesalahan, nanti tidak akan dimarahi oleh ibu dia karena punya kedekatan dengan ibu dia. Jadi pada posisi teman ini ada keuntungannya, ada kekurangannya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, monitor berarti mengawasi pada saat kita sebagai bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Jadi kalau kita sebagai monitor atau pemantau, biasanya kita akan mengatakan ini kepada anak, apa yang telah kamu lakukan? Kalau ini yang kamu lakukan, apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Dan guru yang sebagai pemantau akan bergerak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah atau sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Lanjut yang kelima, sebagai manajer atau manajer. Nah, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pembantu, dan dengan demikian terjadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, dalam posisi manajer ini sebagai kontrol, ini sangat mendukung sekali untuk menerapkan budaya positif. Nah, kita berharap dan saya pun berharap kita bisa dalam posisi kontrol sebagai manajer, karena kita akan bisa membawa anak kita bertanggung jawab
tahu dia dengan kesalahannya, dan dia sendiri yang menciptakan kemandiriannya untuk melakukan hal positif untuk diri mereka sendiri. Kita lanjut, sampai di situ bisa dipahami Bapak Ibu. Oke, lanjut kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini memang sesuatu yang baru bagi kita Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Kalau dulu kita hanya paham peraturan kelas, dan sekarang berkembang dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, pertanyaan itu timbul kalau kita misalkan dalam contoh kita dalam berkendaraan. Misalnya kita menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kenapa kita harus menggunakan helm? Nah, akan timbul jawaban kita. Helm itu kita gunakan untuk keselamatan, untuk keamanan. Nah, contoh lain, mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan untuk sebuah kegiatan? Nah, akan timbul jawaban untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, kata kunci dari kebajikan di situ bahwa keyakinan kelas akan menciptakan kebaikan atau kebajikan dalam sebuah kegiatan. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan untuk prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan murid-murid. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, nah, harus memuat hal ini. Pertama, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misal seperti ini, kalau peraturan kamu jangan datang, tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kita mesti menggunakan pernyataan yang dalam bentuk positif. Misalnya datang tepat waktu. Kemudian keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan sampai habis satu lembar atau satu buku keyakinan kelas kita. Tidak, keyakinan kelas sesuatu yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, yang kelima, keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, kita tidak boleh membuat keyakinan yang tidak bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh, kita di lingkungan kita butuh misalnya handphone untuk sumber belajar kita. Kita buat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan HP misalnya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kinerja dari sistem pembelajaran kita.
Dan yang keenam, semua warga sebaiknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita sudah coba membuat keyakinan kelas dari masing-masing siswa. Kita minta curah pendapat mereka. Apa yang mereka inginkan untuk keyakinan kelas mereka. Jadi semuanya boleh berpendapat. Guru, siswa memberikan curah pendapatnya untuk keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak kaku. Misal kita sudah buat keyakinan kelas ada 5 poin yang kita sepakati. Nah, beriringnya waktu kita tinjau kembali keyakinan kelas ini mempunyai nilai positif yang lebih bagus, kita rubah, kita tinjau kembali, tapi dengan syarat kita buat kesepakatan lagi dengan siswa-siswa kita. Lanjut Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi, mungkin kata-kata restitusi itu sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu. Nah, saya pun sebetulnya ini sesuatu yang baru. Nah, kita sharing bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan kita melakukan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Misal ada anak melakukan kesalahan atau ada masalah yang terjadi di dalam kelas kita. Apa contohnya Bapak Ibu? Misal anak terlambat datang sekolah, atau di dalam kelas dia sering membuli, atau yang ketiga misalnya tugas sering tidak dikerjakan. Bagaimana kita merestitusi ini? Melakukan proses menciptakan kondisi yang baik untuk murid sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada kelompok yang anak yang tepat waktu, ada kelompok anak yang tidak tepat waktu. Jadi yang tidak tepat waktu ini kita harus kembalikan ke kelompoknya yang tepat waktu. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan restitusi. Nah, apa restitusi yang biasa kita lakukan yang kita pelajari ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang akan kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Dan kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketiga tindakan segitiga restitusi atau langkah segitiga restitusi ini kita lakukan untuk apa? Pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Dan ketiga, memberikan penawaran bukan pemaksaan. Jadi ujung-ujungnya kita mesti membuat anak didik kita sadar dengan sendirinya, dengan motivasi sendirinya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana contoh kita melakukan segitiga restitusi? Langkah pertama,
menstabilkan identitas. Nah, jika anak kita berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi lebih berhasil ke depannya atau menjadi sukses dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Bukan merasa bersalah, bukan merasa malu, tapi dengan kesalahan yang sudah mereka buat, mereka menjadi sadar untuk menjadi lebih baik. Nah, apa contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Kita harus tanya kepada anak kita, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, kita tanya, misal dia datang terlambat, kenapa dia datang terlambat? Itu salah satu menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi, kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan baik, kita mesti melakukan kontrol yang baik pula kepada peserta didik. Nah, seperti tadi, kita mesti menjadi kontrol manager. Itu yang lebih baik itu anak kita. Nah, kenapa dia melakukan kesalahan? Kita yakinkan mereka bahwa setiap anak pasti melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Tapi kita berharap dengan dia melakukan kesalahan, dia sadar. Kita sadarkan anak-anak kita bahwa yang dilakukannya itu salah. Nah, sadarnya itu hadir dari dirinya sendiri, bukan karena kita. Kalau dia datang terlambat, kenapa dia datang terlambat? Tahu nggak dia yang dia lakukan itu salah atau tidak? Kadang ada anak-anak kita, dia datang terlambat, datang ke sekolah, tetap dia percaya diri untuk datang. Karena dia tahu jawabannya, dia datang terlambat karena motornya begini, karena dia harus membantu orang tuanya di rumah dulu. Nah, itu sesuatu yang menurut mereka baik, tapi tidak baik menurut kita. Nah, kita dengarkan dulu. Nah, baiknya itu bagaimana, buruknya itu bagaimana. Jadi kita harus menerapkan teori kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita harus, misalnya tadi kita contohkan anak kita datang terlambat. Nah, kita harus sadarkan anak kita dia sudah melakukan apa dari keyakinan yang sudah kita buat. Misal dengan datang terlambat, keyakinan apa yang dia disiplin, tanggung jawab. Nah, dari dia sendiri, dari anak-anak kita itu sendiri keluar keinginan, kata-kata bahwa yang dia lakukan itu sudah melewati dan melanggar keyakinan kelas. Nah, dia akan terbentuk kata-kata supaya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Nah, jadi itu langkah segitiga restitusi yang sebaiknya kita lakukan kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, ada masalah di kelas kita. Jadi kita berharap kita sebagai guru bisa melakukan ini. Nah, sama-sama kita ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah di ujung presentasi saya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu mengenai diskusi kita mengenai budaya positif.
Saya rasa mungkin materi ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya, sudah kita jalani. Cuman ada beberapa yang rasanya kita di posisi ini sekarang. Kita sering di posisi penghukum atau di posisi pembuat rasa bersalah, atau di posisi teman, terlalu dekat dengan teman, ke siswa. Jadi apapun kesalahan anak mungkin kita anggap ya selesai begitu saja. Atau sebagai monitor, pemantau. Nah, atau sebagai manajer. Dari 5 kontrol tadi, memang sebagai manajer lah yang kita harapkan guru-guru kita di SMK 1 Bukit Tinggi menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Nah, mungkin itu saja presentasi kita hari ini mengenai budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada penyampaian saya yang kurang atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan melewati saya. Ini ada yang salah Ibu Dia, yang Ibu Dia sampaikan, silakan disampaikan ke saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihlah tepuk sampian kita. Masih ingat tepuk sampian kita Ibu-ibu? Nah, tepuk sampian. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Sekali lagi. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang untuk Bu Tia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmira Sana, guru SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, rekan sejawat dari Budia Lestari. Materi yang disampaikan oleh Budia sangat menarik dan bermanfaat. Semoga kita semua dapat menerapkan ilmu tersebut di lingkungan sekolah kita ini. Ilmu ini menarik sekali, sesuatu yang baru buat saya pribadi. Pemaparan Budia pun jelas dan bermanfaat. Semoga ini bisa berlanjut terus sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang mewujudkan pendidikan yang baik untuk murid SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Terima kasih. Kegiatan yang kedua yaitu penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu pagi ini? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini dan selanjutnya, kita selama 1 semester ke depan akan belajar dengan ibu pelajaran SKI. Nah, namun sebelumnya supaya proses pembelajaran kita di kelas ini enak, nyaman, kita butuh namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa? Ya, dia mirip dengan peraturan kelas. Mirip tapi berbeda. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu terbentuk untuk menciptakan kebaikan dari diri anak ibu supaya setiap kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik. Nah, mungkin sudah ada yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, kita sepakati, kita yakini itu menjadi modal kita untuk menjalani proses PBM selanjutnya. Bisa kita buat kesepakatan kelas? Bisa. Nah,
anak ibu membuat masing-masing satu yang Ananda inginkan di kelas kita. Baik itu dari nilai kebajikannya apa? Disiplin, menghargai, menghormati. Apa lagi? Apa lagi? Tepat waktu. Apa lagi nak? Pakai baju praktek. Nah, masing-masing nanti ibu suruh membuat keyakinan kelas menurut diri anak ibu. Nanti setelah kalian buat, kita tempel di sini. Kemudian kita diskusikan mana yang akan kita pakai, mana yang akan kita sepakati. Bisa? Bisa. Masing-masing satu ya. Iya. Yang sudah silakan ditempel langsung dengan rapi di depan. Nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, silakan ditulis dan silakan ditempel ke depan. Oke. Ayo. Sudah semua ya? Sekarang kita mulai diskusikan hasil pendapat anak ibu. Nanti kita sepakati keyakinan kita dan ini akan kita laksanakan sampai akhir semester. Bacakan ya. Di sini ada masuk kelas tepat waktu, maksimal keterlambatan 15 menit. Sama ini masuk kelas tepat waktu, memakai baju praktek, tidak mencoret-coret meja atau dinding kelas, memakai baju praktek, sama ya. Datang tepat waktu. Oke, boleh mendengarkan memutar lagu saat praktek. Oke, ini siapa nih? Boleh. Jadi kita sepakati tidak menggunakan HP saat pembelajaran kecuali untuk kepentingan belajar. Terus
terlambat minimal 10 menit, wajib memakai baju praktek, masuk kelas tepat waktu, menggunakan baju praktek, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, ponsel tidak boleh digunakan, semua PR atau tugas yang diberikan harus selesai, menggunakan baju praktek, tidak menggunakan HP saat PBM, tidak boleh main HP di saat guru menerangkan pelajaran. Nah, berarti dari pendapat anak ibu, apa keyakinan kelas yang bisa kita sepakati? Apa? Pertama apa? Datang tepat waktu. Tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Apa nilai kebajikan dari datang tepat waktu? Disiplin. Nah, sepakat ini? Kita jadikan ini keyakinan kelas kita. Nanti ibu minta tulis di buku anak ibu di halaman pertama, kemudian anak ibu tanda tangani di bawah. Paham ya? Nanti setelah kita sepakati semuanya. Kedua apa? Apa lagi? Memakai baju praktek saat praktek. Apalagi dengan pelajaran ibu. Memakai baju praktek. Apa nilai kebajikan di sini? Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa lagi nak? Patuh. Nah, apa lagi? Nah, ada 3 nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan disiplin, patuh, dan tanggung jawab. Sepakat kita ini? Sepakat. Tidak ada anak ibu yang tidak pakai baju praktek dalam belajar dengan ibu. Nah, ketiga, menjaga, ada lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa nilai kebajikan dari menjaga kebersihan? Tanggung jawab. Menjaga kebersihan itu sama anak kita menghargai. Menghargai apa? Lingkungan di sekitar. Nah, sepakat ini jadi keyakinan kita. Ya. Nomor 4, apa lagi nak? Tidak menggunakan HP. Nah, tidak menggunakan, atau kita ganti bahasanya. Apa bahasanya? Saat ibu menerangkan. Nah, menggunakan HP boleh nggak? Menggunakan HP saat dibutuhkan atau diperbolehkan. Boleh ini bahasanya? Nah, apa nilai kebajikan di situ? Ada nilai patuh, ada nilai jujur, apa lagi? Ada nilai disiplin, ada nilai tanggung jawab, ada nilai mandiri. Kadang HP kalau digunakan untuk apa? Cari jawaban di Google misalnya. Paham ya? Atau tidak menghargai waktu saat belajar, kita menggunakan HP kan tidak pas ya. Nah, ini yang keempat, yang kelima. Apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat. Mengumpulkan tugas tepat. Nah. Ini apa nilai kebajikannya? Banyak ya? Banyak. Nah, pertama
lagi ada yang telah. Nah, apa lagi kebajikan keyakinan kelas kita? Pakai baju praktek sudah. Apa? Menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas kelas. Boleh. Menjaga fasilitas. Ada lagi? Ada lagi yang belum? Tadi ada mendengarkan musik. Mana tadi? Nomor 2. Itu ya. Nomor 2. Nomor Kiri. ini ya. Kiri. Kiri. Itu yang baris nomor 2. Oke, tunjukkan keyboard sini mana? Ini kan nomor 2. Mana? Oh ini. Oke. Boleh mendengarkan atau memutar lagu saat praktek. Boleh nih? Boleh. Kita sepakati ini. Saat praktek kita mendengarkan lagu. Kita cari waktunya ya. Apalagi kita praktek kalau dengan tegangan tinggi. Nggak bisa ini. Nah, nanti kalian sibuk dengan musik, akibatnya akan fatal. Jadi kita harus telaah keyakinan kelas kita. Misalnya kalau kita kerja di komputer, membuat program, bolehlah. Kita sepakati seperti itu. Nah, saat menggunakan komputer atau membuat program nantinya kita boleh sambil dengarkan musik. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Sepakat? Sepakat. Jadi keyakinan kita. Iya. Ketika buat program. Ada lagi yang belum? Nomor 8 menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan. Baik bertanya, menjawab, bicara dengan kawan, bicara dengan teman, bicara dengan guru, kita harus gunakan bahasa yang sopan. Apa nilai kebajikan itu? Menghargai. Nah, paham ya? Jadi ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sepakat kita ini ya? Sepakat. Nah, kalau sepakat nanti tolong ditulis ini di buku tulisnya di halaman pertama, tanda tangan di bawah. Nanti ibu kumpul ya. Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Masih ada? Ditulisnya di halaman depan buku laporan praktek atau sudah tadi? Di catatan juga. Ya. Jadi ditulis di halaman depan buku catatan. Ini keyakinan kelas kita selama 1 semester. Ada lagi yang perlu kita tambah? Tidak. Kita sepakat? Sepakat. Mungkin itu keyakinan kelas kita hari ini ya. Untuk supaya proses PBM kita berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih anak ibu. Iya, Ibu. Tapi kata lu kan sih.
Lanjut kelompok 2 baris belakang. Kelompok 2. Berbaris. Siap-siap kelompok 3. Berbaris. Lanjut kelompok 4 belakang baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Akbar, murid Ibu Dia Lestari. Sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Bu Dia untuk membentuk keyakinan kelas. Dimulai dengan memberikan pendapat, lalu kami menempelkan kertas yang berisi pendapat kami pada sticky note. Setelah itu kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan pendapat yang kami berikan sampai kami menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati. Demikianlah video aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak.